Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kabar Pak baik. Dr. Mokhtar Naim? Salah satu kebanggaan orang Minang ini. Apa kabar Pak Brigjen Asmar BRB? Apa kabar Udayos Mage Bapayuang, penulis Sandal Minang? Pak Kolonel Adrianus ini, perintis DIM daerah istimewa Minangkabau. Pak Surya Burhanuddin, nah, ini penulis unggulan kita juga nih, dari Kuala Lumpur, Minang dari Malaysia. Kemudian Profesor Dr. Masri Mansur, beliau adalah Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Mohon izin Prof, ini sebuah mahakarya Profesor Dr. Mokhtar Naim, ya, merantau pola migrasi suku Minangkabau, yang merupakan hasil disertasi Pak Dr. Mokhtar Naim di Universitas mana Pak Dokter? Dari Malaysia, Universitas Singapura. Singapura, ya. Jadi bagaimana menurut Pak Dokter mengenai orang Minangkabau ini? Kenapa mereka suka merantau Pak Dokter? Bayangkan kalau mereka tidak merantau, Iya. kemana mereka mau pergi? Iya. Karena di kampung mereka tidak punya peranan yang jelas. Iya. Semua itu sudah diselesaikan Iya. oleh pihak yang punya rumah. Iya. Nah, siapa yang punya rumah itu? Yang punya rumah itu adalah perempuan. Perempuan. Yang laki-laki terpaksa Iya. harus merantau. Betul. Nah, kemana mereka akan pergi? Mau di rumah terus? Nggak mungkin. Mau ke sawah, ke ladang, jumlahnya terbatas. Jadi mau tak mau, Iya. orang Minang suka atau tidak suka harus dan terpaksa pergi merantau. Nah, itu yang terjadi. Itu terjadi. Ya, ini bukan masalah orang per orang, Iya. tapi masalah masyarakat secara keseluruhan. Dia bagian dari sistem, gitu. Dan yang menarik lagi adalah kenapa hanya di Indonesia saja orang Minang yang suka merantau. Artinya yang merantau itu kan kok hanya orang Minang. Bagaimana dengan orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang ini, orang itu? Kok sedikit kalau ada yang merantau itu? Tapi kalau orang Minang kenapa begitu banyak dan bahagian dari budaya mereka sendiri. Budaya merantau ya, Budaya Pak merantau. Dokter ya. Jadi ini menjadi sebuah pola ya. Sebuah Pola pola. ya. Dan yang sudah berketerusan, Berketerusan ya. ya, generasi bergenerasi Iya. sampai hari ini. Iya. Itu malah makin lama seolah-olah kampung itu makin sepi. Iya. Iya, betul. Jadi orang Minang ini merantau paling banyak di Malaysia, Pak Mokhtar ya. Salah satu paling banyak. Dan bukan hanya Malaysia. Iya. Kita bayangkan seluruh Indonesia ini, Iya. dari Aceh sampai ke Papua, Papua ada orang Minang. dimanapun Iya. ada rantau Minang. Iya. Di luar negeri juga banyak. Seluruh negeri, sampai ke Amerika. Filipina. Di Filipina itu sendiri Iya. ada kota-kota yang dibangun oleh orang Minang. Iya. Tidak kurangnya adalah ibu kota Filipina sendiri, Manila ya. Manila, Luar biasa ya. dibangun oleh Raja Sulaiman Oh iya. yang berasal dari Pariaman. Luar biasa. Itu Sulu di bagian Sulu. selatan juga dibangun oleh perantau Minang. Masya Allah. Dan kemanapun kita pergi, Di Thailand juga. mulai dahulu Thailand, apalagi bagian selatan itu Iya. asal orang Melayu mesti di sana orang Minang. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Dan dulunya sampai ke Madagaskar. Kita belum lagi mengenal pesawat terbang, belum lagi mengenal mobil, tapi mengenal kapal. Dan dengan kapalnya mereka berlayar sampai ke Afrika Selatan, dan dengan sendirinya ke Madagaskar. Di Madagaskar sampai hari ini masih ada kelompok orang Minang
yang masih berbahasa Minang sampai hari ini. Dan dengan sistem matrilineal, bukan patrilineal, bukan patriarkal, tapi matrilineal. Sampai hari ini masih ada. Jadi Madagaskar itu pengaruh Minang itu. Minang. Oh, luar biasa ya. 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 Alhamdulillah. Jadi orang Minang nih hampir sama dengan suku Yahudi juga nih, suka merantau nih ya, Pak ya. Atau gimana tuh, Prof? Ya berlebih berkurang lah. Lebih kurang ya? Berlebih berkurang. Ya. Bedanya mungkin kalau orang Yahudi karena budayanya lekat dengan Beda-beda ya. budaya Barat. Beda betul. Jadi memang dengan sendirinya dia Beda lebih ininya. menonjol internasionalnya daripada nasionalnya. Jadi menurut Pak Dokter dengan adanya jaringan perantau Minang dunia ini bagaimana nih, Pak Dokter? Dia sudah Positif. terbawa dengan sendirinya. Itu sudah seperti mau tak mau. Mau tidak mau ya, Prof? Ya, sudah dengan sendirinya. Iya. Ya. Aneh kalau orang Minang, Iya. ya dia ada di mana-mana, Iya. tapi dia tidak ada di mana-mana. Iya betul. Artinya secara organisatoris, Iya. secara sosietal. Ya. Dan itu bukan hanya sekarang, sudah sejak dari dahulu seperti itu. Betul. Cuma sekarang ini dipubliskan, di expose. gitu ya. Expose ya. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima terima kasih. kasih. Ya. Orang mengira Hmm. dengan begitu luasnya pengaruh dan budaya merantau ini bagi orang Minang. Mhm. Tapi kenapa? Hmm. Kecuali ini Hmm. praktis tidak ada buku. Jadi buku merantau ini hanya ini ya Pak Dokter ya? Ini yang utama. Masya Allah nih. Sementara ya Belum orang-orang banyak. lain ada 1-2. Iya. Tapi itu hanya untuk tesis, bukan untuk disertasi. Iya. Ada 1-2 ada. Ini edisi ketiga Pak Dokter ya? Sudah edisi ketiga ya. Mungkin perlu edisi kontemporer ini Pak Dokter harus kita hasilkan terbitkan ya. Waktunya juga. Udah waktunya Pak Dokter ya. Ya. Mudah-mudahan lah insya Allah ya nanti kerjasama dengan Perlu ada penelitian selanjutnya Iya. sebagai data empirik selanjutnya. Kalau ini kan ya sampai tahun 80. 80 ya. Berarti harus ada yang kontemporer ya Pak Profesor ya. Saya mengutip buku ini ketika nulis skripsi falsafat Minangkabau. Salah satunya di situ merantau itu. Jadi, merantau itu merupakan nilai filosofi Iya. dari ajaran Minang. Karatau madang dulu, buah bunga balun. Iya. Merantau bujang dulu, Di rumah Pak Gunung Balun. di rumah peguna balun. Masya Allah. Sebenarnya kalau sudah berguna itu harus pulang, tapi ternyata nggak pulang. Oh begitu. Kalau berguna Oh, pulang. iya. Oh. Artinya merantau itu dalam rangka mengeksplor kemampuan-kemampuan, menyiapkan berbagai kemampuan. Iya. Lalu kemudian setelah punya kemampuan harus pulang membangun kampung. Oh, gitu. Dan terjadi enggak maksud saya. Tapi kan membangun kampung kan, duitnya. tapi kan tidak harus orangnya, kan bisa aja mungkin Ya, pengaruhnya, bagaikan jaringannya, uangnya, Secara empiris networkingnya. dalam metode pendekatan observasi partisipan dan non partisipan itu Iya. sangat berbeda. Iya. Ketika kita sebagai observer di luar, kita tidak akan begitu betul rasanya kalau kita di dalam, Iya. Bumi ya. Iya. ya. Jadi akan beda. Beda ya. Nah, lalu juga nilai filosofi merantau ini sebagai penggambaran daripada alam takaman jadi guru. Iya. Kalau kita menyemai benih, Iya. benih itu akan besar dia di luar. Iya. Kalau dari sejak kita semai benih padi, benih yang tertentu ya, kalau Iya. bawang memang dipindah matinya. Mhm. Tapi cabai Hmm. dan lainnya Hmm. itu kalau di sana juga ditanam sampai dia gede nggak akan gede-gede. Hmm. Jadi filosofinya orang Minang untuk gede harus merantau, Harus merantau ya. harus hijrah. Harus Dan itu hijrah, ya? sejalan dengan konsep Islam. Tapi harus balik. Harus balik. Kalau Itu sudah yang sukses. kurang. Nah, kenapa itu kemudian kurang? Ketika dia sudah besar, kadang-kadang tidak di kampung itu tidak lagi bisa seperti itu, karena ada pepatah gadang ayam di Lasung, gadang garundu di Kubangan. Jadi dia
Kalau pulang kampung tetap jadi orang kecil, padahal dia orang besar di luar. Tapi Prof, Itu Mau ngapain di kampung? Itu jadi constraint. Itu jadi constraint. iya. Gitu. Tapi Jadi, Prof, kalau semua orang Minang pulang-pulang nanti penuh pula Sumatera Barat, Prof. Nanti malah bersaing sesama kita. Nanti rebutan lahan lagi, rebutan kue pembangunan macam-macam. Tapi menurut saya sih tidak harus pulang kita. Mungkin pengaruhnya, jaringannya, uangnya. ya mungkin ya. Ya, mungkin itu hanya kiasan saja, Prof. Artinya Dengan agar sukses. pergeseran tanggung jawab mama dulu dengan mama sekarang. Iya. Kalau mama dulu itu betul-betul filosofi mama itu di atas rumah orang suami istrinya itu abu udah tertunggu tidak punya dominasi di sana itu besar dulu. Sekarang tidak. Jadi anak di pangku kemenakan bimbing itu tahun 80-an ke sini udah nggak terlalu laku. Iya, iya. Karena itu kemudian dia tidak terlalu membangun kampung dalam aspek materi. Itu terjadi yang disertasi beliau itu saya mengamati secara kasat mata sampai tahun 80-an. Tahun 90 ke sini itu nggak terlalu masif lagi. Kenapa? Karena contohnya saya 9 bersaudara, semuanya di Jakarta, rumah ditutup. Iya, iya, iya. Apa yang mau dibangun di kampung itu? Siapa yang mau dikirim ke kampung itu? Iya, iya. Tapi sebaliknya, Iya. bayangkan kalau kampung-kampung negari di Sumatera Barat itu tidak ada lagi kaitannya dengan rantau. Ya, Bayangkan kalau sudah tidak ada lagi, tidak ada peran rantau. tidak ada peran perantau lagi, maka rumah-rumah akan roboh, munsaji akan runtuh. Ya, tidak ada lagi yang Tanah ulayat habis. tanah ulayat habis. Habis. Gitu. Ya. Dan orang luar masuk. Ya. Itu. Berarti peran perantau ini sangat signifikan. Ya, tetap. Nah itu karena peranan rantau ini Cuma sampai saat akan ini, jauh lebih efektif fungsi itu ketika Mhm. itu dioptimalkan. Jadi Sumatera Barat itu kaya betul itu kalau betul rantau itu betul-betul. Apa, Yos? Barangkali menyambung di Prof tadi, gadang ayam di Muru, di Lasuang, gadang galundang di Kubangan. Ya, jadi yang ambo cari kini ketika orang rantau pulang, nan dikatakanlah gadang atau besar. Jadi di kampungnya kacien gitu. Ibaratnya mengko barangkali orang tua wak mamanggang maco mak. Kalau harumnya bakat tunda sabalik negari. Tapi ketika di pipi ya di orang tua pai no. Mungkin begitu. Pai yang di pipi ya. Jadi di kampung kurang bernilai barangkali atau biasa-biasa saja. Dengan nampak saja. Pak Surya, bagaimana nih perantau Minang di Malaysia, Pak Surya? Mungkin sedikit ada gambaran. Ya, yang jelas dengan merantau itu kan kita dapat tantangan yang lebih berat. Iya. Ya, karena sudah multi kompleks ya persoalan yang dihadapi. Walaupun di balik itu semua harapannya juga besar. Iya. Harapan besar, tantangan besar. Nah, itu yang bisa dicapai. Iya. Gitu. Jadi harapan itu kelihatan Iya. dibandingkan dengan yang kita kalau di kampung sendiri. Iya, betul. Nah, jadi itulah yang membuat keberhasilan orang-orang merantau itu lebih kuat. Tantangannya lebih besar. Karena tantangan lebih besar dan harapan juga Jauh lebih besar. Better future, hidupan lebih baik ya. Nah, itulah yang jadi otomatis yang dia peroleh juga menjadi lebih besar. Jadi itu suka tidak suka itulah yang dia. Iya. Ya, alhamdulillah kita perantau Minang ini ada di seluruh dunia, benua Amerika, Eropa, Australia, Timur Tengah. Ini Pak Brigjen Asmarbi pernah jadi atasnya Pak Konjen dulu Pak di Filipina ya. Iya. Banyak juga dulu Pak. Harapan Pak Brigjen apa nih untuk orang perantau Minang sedunia ini? Ya perantau yang sedunia ini Iya. itu betul-betul memberikan kontribusi untuk memajukan Minangkabau ya. dan kontribusi untuk membangkit Batang Tarandam. tadi. Betul. Insyaallah. Pak Kolonel Adrianus. Ini harapannya sebagai mantan militer ini terhadap Sumatera Barat dan perantau Minang nih bagaimana nih Pak? Ini yang jelas menurut saya karena
kita punya filosofi ada bahasa di syarat bagi kita buah itu. Iya. Jadi kalau itu dipegang dan semuanya dipegang, insya Allah biasanya ajaran di surau-surau selama orang. Iya. Kalau dia merantau kemana pun pergi, Iya. apapun dia budaya orang lain. Iya. Yang biasa dia contoh, tapi suatu saat pikirnya akan kembali. Iya. Saya adalah orang beragama Islam yang taat, dididik dan diarahkan orang tua seperti itu. Iya. Iya. Dan biasanya itu doa orang tua, insya Allah akan diikuti oleh anak. Itu aja. Mungkin Biasa. bisa banget. Saya punya pengalaman, saya bergaul dengan Nur Miswari. Iya. Iya. Dia secara spontan mengatakan dia juga dari Minang. Masa Nur Miswari itu? Ya, padahal dia kan Bugis. Oh, Nah, jadi ada mungkin ada ininya lengkap dikit. antara Bugis dengan Iya. 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 Betul. Nah, itu yang digambarkan oleh angka itu. Oke. Tenggelamnya kapal Vanderwijk itu. Oh. Nah, demikian juga Raja Sulu. Raja Sulu mengaku dari pesisir. Masa? Oh. Ya, dari Indopuro. Jadi banyak sekali info-info data yang mungkin perlu kita elaborasi ya Pak Dr. Mokhtar Naim. Dari buku pola migrantau nih, pola migrasi suku Minangkabau. Kita harapkan akan ada lagi buku terbaru ya. Mungkin ini menjadi salah satu masterpiece dan akan muncul masterpiece lain yang melengkapi data-data yang sudah ada nih Pak Dokter. Ya, mungkin ada edisi berikutnya. Nah, dan apalagi migrasi orang Minang ini semakin mendunia ya, internasional semakin banyak. Kalau tidak salah, Ya, edisi ketiga ini menambahkan edisi sebelumnya tambahan ada tambahan ya. Oke. bab Ya, orang Minangkabau di rantau sekarang. Oh, berarti ini bisa kita sempurnakan lagi ini ya. Insya Allah dengan tim yang akan kita buat nanti mudah-mudahan buku ini bisa menjadi informasi yang sangat relevan dengan zaman sekarang. Iya. Itu presidennya Singapura yang pertama Presiden Singapura pertama ya, dari Minang, dari Minang ya. Pasisir Iya. Selatan. Pesisir Selatan, oh luar biasa. Oh mantap. Baiklah, Pak Dokter, harapan kami mudah-mudahan buku ini bisa kita sempurnakan lagi, update lagi kontemporer datanya, ya Pak Dokter. harapan kita juga Harapan juga ya, agar generasi sekarang ini Ya. melanjutkan ya, studi tentang perantauan. studi tentang perantau. Ya, baiklah. Kita ini ada penulis-penulis muda nih Pak Yos, Pak Surya, mungkin Profesor Masri Mansur juga mungkin bisa membantu nanti ya penulisan buku Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau. Ya mungkin kita bisa buat yang lebih kontemporer Pak Mokhtar ya. Baiklah, kami dari Direktur Eksekutif Minang Diaspora Network Global Jaringan Perantau Minang Dunia mengucapkan terima kasih pada Pak Dokter, pada Pak Brigjen, Pak Semar PRB, Pak Yos, Pak Kolonel Adrianus, Pak Surya dari Kuala Lumpur Malaysia, Profesor Masri Mansur, Wakil Rektor UIN Sari Widayatullah Jakarta. Kita buktikan orang Minang itu semakin mendunia Pak Dokter. Kita bisa insya Allah. Kita semakin kuat secara ekonomi, secara politik, sosial budaya. Ya, kita ada contoh-contoh bagus. Contoh ya bro. Dan Yahudi, ya Cina, Cina satu. Ini bangsa-bangsa perantau semua tuh Pak Dokter ya. dan di antara suku-suku di India juga. India. Ya makanya ada istilah diaspora Yahudi, diaspora Cina, diaspora Arab, diaspora India ya. Ya. Kita bikin diaspora Minang ya Pak. Diaspora Minang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting semangatnya itu. Timingnya tepat sekali. Nah, ini kebetulan kita Minang Diaspora ini muncul setelah adanya Indonesian Diaspora. Yang penting substansinya, semangatnya itu, jaringannya itu yang kita perkuat. Networkingnya di semua ini bisnis, ilmiah, intelektual, adat budaya. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.